Hai semuanya. Seringkali kita menghadapi momen di mana kita lapar, pengen makan, tapi pas ditanya, mau makan apa? Malah bingung sendiri. Padahal perut sudah keroncongan dan otak rasanya kosong melompong. Ini bukan cuman masalah sepele loh. Ada banyak faktor psikologis yang bekerja di balik kebingungan kita memilih makanan. Mari kita kupas tuntas kenapa sih hal sesederhana memilih makanan bisa jadi begitu rumit. Salah satu alasan utamanya adalah pilihan yang terlalu banyak. Coba deh bayangkan, sekarang ini di mana-mana ada makanan. Dari warung pinggir jalan, restoran di mall, aplikasi ojek online yang menunya bejibun, sampai supermarket yang rak-raknya penuh makanan instan dan bahan masakan. Semua tersedia, dan inilah biangnya. Dulu, pilihan kita mungkin terbatas pada apa yang dimasak ibu di rumah atau warung bakso langganan. Sekarang, kita dihadapkan pada ratusan, bahkan ribuan pilihan. Terlalu banyak pilihan ini justru memicu yang namanya paradoks pilihan atau paradox of choice. Konsep ini bilang, kalau kita punya terlalu banyak opsi, bukannya jadi gampang, kita malah jadi stres dan susah menentukan. Ibaratnya, kalau disuruh milih satu permen dari dua jenis, gampang. Tapi kalau disuruh milih satu permen dari 100 jenis, pasti pusing duluan. Kita jadi takut salah pilih, takut nanti menyesal karena ada pilihan lain yang lebih enak atau lebih cocok. Selain itu, ada juga faktor kelelahan pengambilan keputusan atau decision fatigue. Sepanjang hari, kita sudah mengambil banyak keputusan. Dari hal kecil seperti mau pakai baju apa, mau berangkat jam berapa, sampai keputusan besar di kantor atau di rumah. Otak kita itu seperti baterai, energinya terbatas. Semakin banyak keputusan yang kita ambil, semakin terkuras energi mental kita. Nah, pas sampai di titik harus memilih makanan, energi kita sudah tinggal sedikit. Makanya, otak kita cenderung menghindari pengambilan keputusan lebih lanjut dan jadinya malah ngeblank. Kita jadi malas mikir, maunya instan, tapi sayangnya memilih makanan pun butuh sedikit usaha berpikir. Kita jadi rentan terhadap pilihan yang paling mudah atau pilihan yang sering kita ambil, bahkan jika itu bukan yang paling kita inginkan. Kemudian, jangan lupakan tekanan sosial. Seringkali saat memilih makanan, kita tidak sendirian. Kita bersama teman, keluarga, atau pasangan. Nah, di sini muncul dinamika lain. Kita jadi mikir, dia mau makan apa ya? Kalau aku pilih ini, nanti dia suka enggak ya? Atau jangan-jangan pilihanku ini bikin orang lain ribet. Kita jadi berusaha mengakomodasi selera orang lain, atau setidaknya memastikan pilihan kita tidak menimbulkan masalah. Ini bisa jadi semakin rumit kalau kita berada dalam kelompok besar dengan selera yang beragam. Ada yang pengen masakan Padang, ada yang pengen pizza, ada yang pengen sushi. Akhirnya, waktu untuk memutuskan jadi lebih lama, dan kadang ujung-ujungnya malah jadi nggak sesuai sama yang kita inginkan sendiri, karena harus berkompromi. Rasa ingin menyenangkan orang lain, atau menghindari konflik kecil bisa jadi beban tersendiri. Faktor lain yang tak kalah penting adalah faktor emosi dan mood. Makanan seringkali berkaitan erat dengan emosi kita. Saat kita lagi sedih, mungkin kita pengen makan makanan yang menenangkan atau manis. Saat lagi senang, mungkin pengen yang ringan dan segar. Tapi masalahnya, mood kita bisa berubah-ubah. Ditambah lagi, kadang kita sendiri tidak menyadari atau sulit mengidentifikasi perasaan kita saat itu. Kalau kita tidak yakin bagaimana perasaan kita, bagaimana kita bisa tahu makanan apa yang cocok dengan perasaan itu? Apalagi jika kita sedang stres atau lelah, emosi kita bisa jadi tidak stabil yang semakin mempersulit proses pemilihan. Makanan seringkali jadi pelarian emosi, sehingga memilih makanan yang tepat bisa jadi upaya untuk memperbaiki mood atau mengatasi perasaan tertentu.
Lalu, ada juga yang namanya kebiasaan dan rutinitas. Manusia itu pada dasarnya makhluk kebiasaan. Kita cenderung melakukan hal yang sama berulang-ulang karena itu terasa nyaman dan tidak butuh banyak mikir. Dalam hal makanan, kita mungkin punya beberapa zona nyaman atau makanan yang jadi andalan. Tapi, kadang kita juga pengen coba hal baru atau merasa bosan dengan rutinitas. Nah, disinilah konflik terjadi antara ingin yang familiar dan nyaman atau ingin petualangan rasa yang baru. Ini bisa menimbulkan keraguan yang cukup besar, apalagi jika kita takut akan penyesalan. Kita khawatir jika mencoba hal baru, rasanya tidak sesuai ekspektasi atau bahkan tidak enak sama sekali. Sementara itu, kembali ke pilihan lama terasa membosankan tapi aman. Tidak bisa dipungkiri juga peran dari persepsi nilai dan harga. Kita seringkali berpikir, worth it nggak ya beli makanan ini dengan harga segini? Atau, apakah porsi yang segini sepadan dengan uang yang dikeluarkan? Apalagi di zaman sekarang, di mana setiap rupiah terasa begitu berharga. Kita jadi mempertimbangkan tidak hanya rasa, tapi juga aspek ekonomi. Ini bisa membuat kita jadi terlalu perhitungan, bahkan untuk hal sesederhana makan. Ada kekhawatiran untuk membuang-buang uang atau mendapatkan pengalaman yang tidak sepadan. Ditambah lagi, ada faktor kesehatan. Kita juga mikir, ini sehat nggak ya? Nanti bikin gemuk nggak ya? Atau bikin penyakit nggak ya? Semua pertimbangan ini menumpuk di otak dan bikin proses memilih makanan jadi semakin kompleks. Selanjutnya, memori dan pengalaman masa lalu juga punya pengaruh besar. Kalau kita pernah punya pengalaman buruk dengan suatu jenis makanan, misalnya pernah sakit perut setelah makan itu, atau pernah kecewa dengan rasa dari suatu tempat makan, otomatis memori itu akan muncul lagi saat kita dihadapkan pada pilihan serupa. Trauma makanan ini bisa membuat kita menghindari pilihan tertentu meskipun di tempat lain mungkin rasanya beda dan lebih enak. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya pengalaman positif, kita cenderung kembali ke pilihan yang sama karena sudah terbukti enak dan memuaskan. Jadi, setiap pengalaman makan kita, baik yang baik maupun yang buruk, terekam di otak dan mempengaruhi preferensi kita di masa depan. Terakhir, ada faktor yang kadang kita sebut sebagai kurangnya inspirasi atau tidak ada ide. Kadang, kita sudah tahu semua pilihan yang ada, tapi tidak ada satupun yang menarik perhatian atau membangkitkan selera. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, misalnya kita sedang tidak berselera makan, atau memang belum menemukan sesuatu yang benar-benar memancing keinginan. Ini bukan berarti kita lapar dan tidak mau makan, tapi lebih ke arah ketidakmampuan untuk menemukan opsi yang membuat kita merasa, "Aha, ini dia yang aku mau." Akhirnya, kita jadi muter-muter mencari inspirasi, buka-buka menu aplikasi, atau bahkan bertanya ke teman-teman yang justru semakin memperlama proses pengambilan keputusan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa memilih makanan itu jauh lebih kompleks dari sekadar mengisi perut. Ini melibatkan berbagai proses psikologis yang saling berkaitan, mulai dari terlalu banyak pilihan, kelelahan mental, tekanan sosial, kondisi emosi, kebiasaan, pertimbangan ekonomi dan kesehatan, hingga memori masa lalu dan kurangnya inspirasi. Memahami semua ini bisa sedikit membantu kita untuk lebih sabar pada diri sendiri saat menghadapi dilema mau makan apa. Mungkin lain kali, daripada pusing sendiri, kita bisa coba beberapa trik sederhana, seperti membatasi pilihan, meminta rekomendasi dari teman yang kita percaya seleranya, atau bahkan sekadar mengambil keputusan cepat dan tidak terlalu memikirkannya. Toh, makan itu seharusnya menyenangkan, bukan malah jadi beban pikiran, ya kan?